Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah online kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semuanya. Kiranya hadirat Tuhan bisa Bapak Ibu rasakan dimanapun saat ini Bapak Ibu menyaksikan ibadah online ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau di pagi hari ini datang untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya dengan keyakinan kami bahwa Engkau Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa hadir di tempat ini, bisa hadir dimanapun setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Dan mereka semuanya merasakan hadirat-Mu. Sekalipun mungkin kami terpisah jarak dengan umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu bisa ada di mana saja. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Iya, saya percaya Bapak Ibu semuanya siap untuk memuji Tuhan. Mari saya mengundang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, bahwa berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita kembali mengangkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bila topan keras melanda hidup, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban? Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Mari angkat tanganmu katakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi katakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan yang memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memberkati kami ya Tuhan. Kalau Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami percaya bahwa keturunan kami akan mewarisi kota-kota sunyi, akan mendiami kota-kota sunyi ya Tuhan.
sebab kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri, karena Tuhan yang menjadikan perkara besar itu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patokmu. Sekali lagi katakan, lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patokmu, sebab Engkau kan mengembang, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan akan memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian dengan iman Bapak Ibu. Lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda kediaman. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patokmu. Sekali lagi katakan, lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda kediaman. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patokmu. Katakan dengan iman Bapak Ibu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara, sebab Dia Allah yang memberkati setiap kehidupan kita. Oh, firman-Nya berkata kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan kita akan memperoleh bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita agungkan namanya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebab
Jika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Tuhan tidak akan membiarkan keturunanmu, Bapak Ibu. Tuhan akan membawa keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Mari dengan iman, Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, Bapak Ibu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri kita, Bapak Ibu Saudara. Pada waktunya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari lebih lagi kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berfokus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman. Haleluya. Mari kita akan puji Bapak Ibu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh lagi kita katakan, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya, mari angkat tangan Bapak Ibu, engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Biarlah apa yang terjadi dengan Yabes, di mana ketika Yabes berseru kepada Tuhan, kepada Engkau ya Tuhan, dan Engkau menjawab seruannya. Dan kiranya itu juga terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mempercayai bahwa firman-Mu menjadi penerang dalam hidup kami. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati dan kami mendapatkan rema dari firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa, dan saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan mengizinkan kita masuk dalam minggu pertama bulan Juli, dan ini artinya kita sudah ada di paruhan kedua dari tahun 2022. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai salah satu topik yang cukup terkenal, yaitu mengenai doa Yabes. Doa Yabes walaupun hanya dicatat di dalam satu ayat di dalam Alkitab, namun akhir-akhir ini doa Yabes sangat populer ya, telah membuat orang terinspirasi untuk menulis buku, menuliskan lagu, menuliskan artikel-artikel, bahkan mengkhotbahkan atau membawa renungan-renungan di dalam persekutuan-persekutuan doa ya. Dan doa Yabes kadang-kadang dianggap adalah sebuah doa yang menjadi formula yang luar biasa dan menjamin doa itu akan dikabulkan. Dan saya coba mencari di dalam mesin pencari Google tentang khotbah doa Yabes ini, dan hanya di dalam waktu 0,37 detik muncul 11.700 kali hasil yang pernah menuliskan khotbah ini dan mempostingkannya secara online. Dan kemudian waktu saya mencari topik ini untuk umum, ya bisa bicara tentang renungan, khotbah, artikel, lagu, nama toko atau perusahaan, nama orang, dan juga di YouTube muncul 815 kali dalam waktu hanya 0,45 detik. Ini berarti bahwa memang topik ini cukup terkenal, dan mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, di dalam doa Yabes ini dirangkum ya melalui 3 bagian. Yang pertama sebuah pendahuluan, isi, dan penutup atau sebuah kesimpulan. Ada beberapa pokok dari isi doanya yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, dan ditutup dengan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu dari pihak Allah yang memberikan jawaban bahwa doa dari pihak Yabes itu dikabulkan. Nah, mungkin saya mulai dengan sebuah pernyataan bahwa kisah Yabes adalah kisah seseorang yang mempercayai Tuhan dan membalikkan label atau identitas yang telah melekat seumur hidupnya, yang diberikan oleh dunia, diberikan oleh keadaan di sekelilingnya. Siapakah Yabes? Di dalam ayat ke-8 nampaknya dia adalah keturunan Yehuda, dan daftar yang ada di dalam 1 Tawarik ini adalah daftar keturunan Yehuda dari garis lain. Nampaknya garis keturunan ini bukanlah garis keturunan yang diperhitungkan. Namun di dalam garis keturunan yang tidak diperhitungkan itu muncullah seorang yang bernama Yabes, dan kemudian doanya tidak banyak kita tahu tentang dia, tetapi doanya itu menjadi berkat yang luar biasa. Ya, nampaknya dia adalah anak
harum dari kaum-kaum Aharhel. Nah, kemudian di dalam ayat 9 ini memaparkan secara singkat dua fase hidup Yabes yang kontras. Dan penulis dari 1 Tawarik ini membalikkan, ya, dia memulai dari apa yang ada sekarang lalu kemudian apa yang ada di masa lalu, ya. Jadi alurnya itu terjadi pembalikan, ya. Yang terakhir dipaparkan lebih dahulu, ya, kemudian identitas Yabes sebelumnya itu kemudian diberitahukan kepada kita. Nah, pada situasi yang sekarang dikatakan bahwa Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Tidak ada penjelasan bagaimana dan dalam hal apa Yabes itu lebih dimuliakan. Tetapi sedikit terjawab dari bagian yang ayat 9b bahwa kondisi Yabes sebenarnya adalah seorang yang dilabeli bahkan oleh ibu kandungnya sendiri sebagai anak yang membawa kesengsaraan, kesakitan. Dan juga tidak dijelaskan bagaimana ibunya sampai memberikan nama yang menjadi seperti doa atau menjadi seperti nubuat bagi Yabes, bahwa Yabes adalah seorang anak yang memberi kesakitan kepada ibunya dan nama itu melekat kepadanya seumur hidupnya. Tetapi nampaknya bahwa Yabes memberi kesulitan yang luar biasa ketika ibunya hendak melahirkan dia. Nah, dari sinilah kita mendapatkan nama Yabes. Seorang pujangga Inggris bernama William Shakespeare berkata, apalah arti sebuah nama? Ya, dia di dalam cerita ini latar belakangnya adalah Romeo and Juliet, dan karena dua keluarga ini bermusuhan, muncullah pernyataan itu. Apalah arti sebuah nama? Tetapi Bapak Ibu, di dalam kebudayaan beberapa suku bangsa, ya termasuk Israel, nama itu penting. Ya, nama itu adalah identitas seseorang, jati diri seseorang. Terkandung juga doa dan iman dalam sebuah nama ketika orang tuanya memberikan nama kepada anak-anak mereka. Atau kadang nama itu menceritakan histori, sejarah seseorang ketika dia dilahirkan. Nah, dengan menerima nama, seseorang akan menerima label seumur hidupnya. Dan Yabes yang dianggap oleh ibunya sebagai anak yang membawa kesakitan, ya kesulitan, kesengsaraan pada waktu ibunya melahirkan dia, Yabes ini diingatkan seumur hidupnya bahwa demikianlah dia. Ya, Yabes harus menanggung label ini dari ibunya. Nama yang akan selalu diingat bahwa dia pembawa kesakitan, dan kemungkinan ini akan menjadi seperti iman bahwa hidupnya akan penuh dengan kesakitan, ya, dan sebagainya. Ayat 9b mengatakan nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Situasi kelahirannya penuh kesakitan bagi ibunya, dan pemberian nama oleh ibunya seperti nubuat atau iman seorang ibu kepada anak ini bahwa kesakitan akan menandai hidupnya. Dan kesakitan itu bisa terwujud dalam berbagai bentuk, mungkin penderitaan, kemiskinan, kegagalan, dan sebagainya. Nah, dua situasi yang kontras yang kita lihat di dalam ayat ini yaitu kesakitan dan kemenangan. Ya, awalnya sepertinya Yabes, kita tidak juga diberitahu berapa lama Yabes mengizinkan ucapan atau doa bahwa hidupnya pembawa kesakitan dan dia membawa kesakitan itu di dalam hidupnya. Tidak diberitahukan berapa lama, tetapi ada turning point, ada titik balik di mana Yabes berkata ini harus dihentikan, ini harus di stop, dan dia memberi identitas baru kepada dirinya. Ya, jadi dia mengubah situasi yang penuh dengan kesakitan dan membawanya kepada kemenangan. Apa kira-kira yang mengubahnya?
Ya, yang mengubah ini tentu adalah sebuah keputusan pribadi dari Yabes untuk menolak label itu, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah label itu. Ya, dia melihat ada satu pribadi, yaitu Allah Israel, mampu mengubah nasib atau label yang telah melekat kepada dirinya. Ayat yang ke-10, ya, dia berseru kepada Allah Israel karena dia mempercayai Allah Israel itu menjawab doa. Dia berseru. Dan kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bagaimana pokok-pokok doa yang Yabes yakin ini adalah sesuatu yang harus diubah. Dia naikkan dengan penuh iman kepada Allah Israel yang dia kenal, yang dia tahu adalah Allah yang menjawab doa. Dan kemudian di bagian yang terakhir dari seruan seorang yang mempercayai Allah Israel, Yabes doanya dijawab dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pengabulan doa Yabes oleh Allah itulah yang mengubah keadaan. Dari penuh dengan kesakitan dalam ayat yang ke-9b menjadi kemuliaan di dalam ayat yang ke-9a. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari doa Yabes ini. Tidak bisa disangkali, ya, saya setuju dengan pandangan beberapa orang-orang yang menuliskan artikel, ya, dan juga buku, bahwa doa Yabes adalah salah satu contoh doa yang didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang tidak dijawab. Ada doa yang meminta kita untuk menunggu. Namun doa Yabes adalah contoh doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, kita perlu belajar dari doa Yabes. Mulai di dalam bagian yang pertama, ketika Yabes berseru kepada Allah Israel, dan yang dia serukan yang pertama adalah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapak Ibu, ini adalah doa seorang yang bukan meminta materi, ya. Bukan itu. Ya, kalau saya melihat ini doa yang seseorang yang haus dan lapar akan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan tidak dibungkus hanya berkat secara jasmani, secara materi, tetapi di dalam kehidupan rohani juga. Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, diberkatilah atau berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yabes tahu tanpa berkat dari Tuhan Allah Israel atas hidupnya, maka semuanya sia-sia. Penderitaan pada dirinya dan pada orang lain tidak akan bisa diselesaikan. Dan di sini berkat ini bukan sekedar berkat materi, tetapi lebih kepada sebuah perkenanan Tuhan atas hidupnya. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia mengharapkan kebenaran Tuhan memenuhi hidupnya, mengenyangkan dia. Bapak Ibu, berapa dari kita yang merindukan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan memenuhi hidup kita, memuaskan kita. Oleh karena Bapak Ibu, apa yang ada di tangan kita, materi, tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Dan Yabes dengan sangat benar memulai ini kebutuhan terdalam buat dia. Orang yang terbiasa dicap, ya mungkin pembawa sial, ya membawa kesakitan, menyebabkan kesakitan kepada ibunya, seperti ada kekosongan. Dan waktu dia berdoa, kiranya engkau Allah Israel memberkati aku berlimpah-limpah, dia mengharapkan kekosongan itu yang disebabkan penolakan itu dipenuhi. Dan di bagian yang terakhir dikatakan Allah memenuhi Yabes dengan berkat yang melimpah-limpah seperti air yang membual-bual dari mata air. Pernahkah Bapak Ibu melihat sumber mata air yang membual-bual dengan air yang begitu segar?
kita belum meminum air itu, ya kalau kita masuk ke hutan atau ke pegunungan di mana masih bisa mendapatkan sumber air seperti itu. Kita belum meminumnya, tetapi rasa haus kita, rasa letih kita itu seperti sudah dikenyangkan ketika melihat letupan-letupan atau luapan air yang begitu jernih. Kebenaran Tuhanlah yang bisa memuaskan kita. Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk kebenaran ini? Tuhan, kenyangkan aku dengan firman-Mu. Kenyangkan aku dengan kebenaran-Mu. Dan itu menjadi makanan aku secara rohani. Bagian yang kedua dari doa Yabes yang kita perlu pelajari, ini adalah dan memperluas daerahku. Ini adalah doa untuk bertumbuh, doa untuk suatu perubahan. Kadang-kadang kita terjebak dalam situasi yang stagnan, yang tidak bergerak, yang begitu-begitu saja. Nah, kemudian kita mendapati diri kita menjadi kering. Di dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, itu ada sebuah dinamika yang menghidupkan kita, pengalaman-pengalaman yang menyegarkan kita dengan Tuhan. Dan di dalam doa ini termaktub maksud itu. Dan kiranya engkau memperluas daerahku. Memperluas itu seperti menandai. Ya. Zaman dulu Bapak Ibu ketika tanah masih murah, ya menurut cerita-cerita dari orang tua, ketika mereka mau membuka sebuah lahan atau pergi ke satu tempat, ya mereka berpindah dari tempat yang mulai agak padat. Dan waktu mereka masuk ke hutan atau mungkin di padang rumput yang luas, waktu mereka bergerak maju, sejauh mereka bergerak maju, demikianlah tanah itu menjadi milik mereka. Istilahnya di mana kakinya berpijak, disitulah tanah mereka. Dan di saat mereka melakukan pergerakan itu, mereka juga menetapkan patok-patok yang menjadi tanda. Sehingga ketika orang yang di belakang datang, mereka tidak akan melakukan double patok di situ. Ya mereka tahu ini sudah ditandai dan mereka mencari tempat yang lain. Nah, waktu Yabes mengatakan kiranya engkau memperluas daerahku, dia mengharapkan ada perubahan, ada perluasan. Ada tanda-tanda dari kehidupannya. Yabes merindukan tanda dari Allah yang menggantikan tanda dunia melalui ibunya. Orang yang menyebabkan sakit dan membawa sakitnya itu seumur hidupnya. Ya, tertahan di sana, tidak berkembang-kembang. Waktu dia berdoa kiranya engkau memperluas daerahku. Dia menandai daerah yang baru, daerah yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang baru bagaimana berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kiranya ini menjadi doa kita juga Bapak Ibu. Situasi sekeliling kita yang kadang mengungkung kita. Ya, seolah-olah ya sudah ini sudah gak ada lagi jalan keluarnya. Ya begitulah saya. Saya jadi orang yang bodoh, maka saya tetap akan menjadi orang yang bodoh. Saya lulusan SD, kiranya anak-anak saya ya tetap saja SD supaya tidak menyamai saya. Ya, tentu tidak akan ada orang yang bisa berkata seperti itu. Mengharapkan berikutnya itu lebih baik. Tetapi Bapak Ibu kadang-kadang tanpa disadari mentalitas kita itu tidak keluar dari mulut kita. Tetapi mentalitas kita tidak menginginkan sebuah tanda perubahan. Dan Yabes tidak menginginkan hal itu. Dia berkata, Tuhan saya mempercayai ketika berkat-Mu turun ke atas saya. Ketika kebenaran-Mu mengenyangkan saya, maka wilayah saya. Pengalaman-pengalaman saya dengan Engkau Tuhan itu diperluas. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita diperluas dalam pengenalan kita, dalam pengalaman kita dengan Tuhan? Kita bertumbuh. Kita mengalami pengalaman-pengalaman yang kita berpikir dulunya itu tidak mungkin itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika itu ditandai,
Ya, ketika tangan Tuhan membebaskan kita, maka kita kemudian melihat betapa perubahan itu sungguh nyata dan bisa dinikmati. Berapa dari Bapak Ibu yang masih tertahan dalam pandangan yang salah tentang dirimu? Dalam sebuah pengharapan yang begitu-begitu saja. Doa ini kiranya mendorong Bapak Ibu untuk mulai mendoakan sesuatu yang meluas, sesuatu yang ditandai, berbeda dan lebih baik di dalam hidupmu secara pribadi, di dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu, di dalam masa depanmu. Lalu bagian yang ketiga, Yabes berdoa, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dalam hal ini, Yabes itu seperti menjagai pikirannya. Dia tahu sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah begini. Waktu keberhasilan memperluas, ya, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, dengan segera, ya, itu akan menjadi seperti kekuatan diri sendiri dan berpikir bahwa itu oleh karena saya. Dan itu bukan karena siapa-siapa. Jadi dengan doa seperti ini menjaga Yabes untuk menjaga hatinya tetap sama ketika pertama-tama menerima berkat itu, mengalami hubungan dengan Tuhan, lalu kemudian melihat berkat itu ditambahkan dan ditambahkan, tetapi dia tetap rendah hati. Itulah sebabnya dia berdoa agar Allah menyertai dia. Dia belajar bergantung pada Tuhan dalam segala musim. Ya, jadi penyertaan Tuhan bukan hanya jaminan Tuhan selalu ada bersama dengan Yabes, tetapi melalui keyakinan seperti ini, Yabes juga mengimani waktu Tuhan bersama-sama dengan dia, maka dia pasti berubah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Waktu kita menoleh, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ternyata kita tetap sama. Bahkan mungkin lebih buruk. Tidak ada hal-hal yang signifikan nyata perubahan itu. Boro-boro mau dinikmati oleh orang lain. Diri kita sendiri tidak bisa menikmati apa yang kita pikir itu terjadi di dalam diri kita. Karena apa? Ya memang tidak terjadi apa-apa. Kita tetap sama. Namun, Yabes memberikan sebuah rahasia bahwa perjalanan menyertakan Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita, di dalam keputusan-keputusan kita, bagaimana kita merencanakan hidup kita, menjalani keseharian hidup kita dalam pekerjaan, dalam keluarga kita. Kalau disertai dengan sebuah kerendahan hati untuk berkata, mari Tuhan sertai saya, pegang tangan saya. Di saat seperti itu, ya firman Tuhan menjamin kita pasti akan berubah. Di dalam kisah Natal, Yusuf berubah karena Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Mengutip sebuah pernyataan dari seorang pendeta bernama Joas Adi Prasetya. Dia berkata, dalam ini kaitannya dengan peristiwa Natal, ketika Yusuf bergumul apakah dia harus meneruskan pertunangan dengan Maria kepada langkah yang lebih lagi, yaitu pernikahan, mengambil Maria menjadi istrinya. Dia ada di antara kebimbangan seperti itu. Ya, dia punya alasan-alasan untuk menjaga nama baiknya. Lalu ketika Allah menyapa dia dan mengatakan bahwa bayi itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, Pak Joas memberikan sebuah komentar yang menarik menurut saya. Dia mengatakan begini, setelah mendengar nama bayi itu adalah Immanuel, Allah beserta kita, Yusuf memutuskan untuk urung meninggalkan Maria. Ia menyertai Maria. Immanuel adalah nama Yesus dan nama itu mendefinisikan keputusan hidup kita. Yusuf berjalan dalam pimpinan Tuhan dan dia diubahkan dalam
keputusannya. Kadang-kadang kita tidak mau pernah berubah oleh karena kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan. Dan doa Yabes adalah bukan hanya minta berkat, bukan hanya memperluas, tapi akan melibatkan Tuhan sampai akhir. Tidak pernah menganggap dirinya adalah miliknya sendiri. Jalan-jalannya adalah miliknya sendiri. Keputusan-keputusan itu adalah keputusannya sendiri. Segala sesuatu melibatkan Tuhan. Lalu bagian yang keempat. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa ini mengingatkan kita kepada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu, doa ini menjaga kita dalam perjalanan iman kita untuk tidak menjadi sombong dan terperangkap oleh si jahat. Kita bisa memulai dengan baik, namun di tengah jalan kita gagal oleh karena kita rapuh. Begitu banyak usaha dari kegelapan untuk menghancurkan kita. Mencuri apa yang sudah ada di tangan kita, bahkan membinasakan kita. Itu sebabnya kita perlu setiap hari meminta perlindungan Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa kita, malapetaka tidak akan menimpa kita. Doa ini menjaga kita. Doa perlindungan dan permohonan kepada Tuhan ini menjadi jaminan yang memagari hidup kita. Dan kemudian juga bila ada sesuatu yang nampaknya tidak cocok, mata iman kita tetap dibukakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai saya, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Ini adalah pokok-pokok doa yang disampaikan oleh Yabes. Dan dalam pandangan Allah Israel, doa itu berkenan kepadanya. Maka ayat yang berikutnya di bagian terakhir ayat yang ke-10 dikatakan, lalu ya Tuhan menjawab permohonannya itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebenarnya kunci doa dari Yabes itu bukan Yabesnya, tetapi Tuhan Allah Israel. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Bukankah yang berseru itu adalah Yabes? Tetapi seruan Yabes itu dikaitkan dengan kepada siapa dia berseru, yaitu kepada Allah Israel. Dan pengenalan Yabes akan Allah Israel memampukan dia berdoa sedemikian rupa yang mengenai hati Allah Israel, yang berkenan dalam pandangan Allah Israel, lalu doanya dijawab. Allah Israel yang kepadanya Yabes berdoa, ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ini artinya Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Dia pencipta dan juga juru selamat bagi orang Israel di dalam sejarah. Yabes tahu bagaimana Allah membentuk bangsa Israel sebagai umat pilihan, membebaskan dari Mesir, rumah perbudakan itu, dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Allah melakukan intervensi di dalam sejarah, dan ini telah menjadi ingatan yang diteruskan dari generasi kepada generasi dan juga sampai kepada Yabes. Yabes mengimani Allah, bahwa Allah yang dia berseru dengan iman itu Allah yang akan campur tangan dalam persoalannya sekarang. Allah yang kepadanya dia berdoa itu adalah Allah yang dikenal oleh nenek moyangnya, oleh Abraham.
Ishak dan Yakub. Allah yang dikenal oleh Musa. Dan dia mengenal Allah itu sehingga dia berseru. Imannya dibangkitkan oleh kenyataan akan Allah. Jadi bukan iman yang bergantung sepenuhnya kepada Yabes, tetapi iman yang didasarkan kepada siapa Allah itu. Dia adalah Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Jadi waktu kita berdoa Bapak Ibu, bukan seberapa indah kita berkata-kata, seberapa detail kita berdoa, seberapa lengkap kita berdoa, ya. Tetapi doa kita yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang disertai kepercayaan. Doa yang disertai dengan iman bahwa waktu saya berdoa, saya bukan hanya mengucapkan kata-kata ke langit-langit, tetapi saya berdoa kepada satu pribadi yang maha kuasa. Dan kemudian saya dibangkitkan iman untuk mempercayai perkataan saya itu seperti naik ke hadirat Allah. Dan Allah pasti menjawab doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bagian akhir dari khotbah ini, ya saya ingin membuat sebuah kesimpulan ya tentang doa. Doa yang benar adalah doa yang disertai iman. Dan iman itu dimungkinkan jikalau yang berdoa itu mengenal Tuhan. Jadi saya mau memberitahu dua kebenaran tentang Allah yang kepadanya Yabes berdoa. Ya, yang pertama adalah Allah yang disembah, yang kepadanya Yabes berdoa, adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang dikasihinya, termasuk penderitaan. Jadi Allah bisa memakai penderitaan. Yabes artinya kesakitan, penderitaan atau kesusahan. Bicara tentang sebuah image atau gambar yang negatif. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan renungan hari ini, label apa yang Bapak Ibu kenakan kepada diri sendiri atau tetanggamu, keluargamu, orang-orang yang kenal engkau itu kenakan label tersebut kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Label itu bisa membawa kita kepada depresi, bisa membawa kita kepada kerusakan-kerusakan dalam kepribadian kita. Ya. Label itu bisa juga bicara tentang ketergantungan-ketergantungan yang merusak, yang kita tidak bisa melepaskan. Ya. Dan kemudian oleh karena kita coba untuk mencari pertolongan, tidak ada, lalu kita mempercayai itu bagian dari diri saya. Bapak Ibu, semua persoalan tidak seharusnya mendefinisikan siapa kita. Firman Allah lah yang harus mendefinisikan kita, melabeli kita. Dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, Allah berkata, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Dan dosa merusak label itu, digantikan dengan label yang berdosa. Adam dan Hawa mengalami kerusakan dalam identitas mereka. Kain dan Habel bahkan kemudian menumpahkan darah, padahal mereka adalah saudara. Kerusakan-kerusakan itu oleh karena label yang diberikan oleh iblis. Kamu gagal, kamu tidak berguna, tidak ada harapan bagi kamu. Sudah, menyerah saja kepada label itu, karena label itu adalah dirimu. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Dia yang adalah anak Allah, datang menjelma menjadi manusia,
Dia memberikan dan memulihkan citra yang rusak itu. Di dalam Dia kita adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Gambar kita yang sejati itu dipulihkan di dalam Kristus yang tersalib. Hidup kita penuh dengan luka, kesakitan, kegagalan, atau penderitaan. Dan kadang-kadang waktu kita melihat persoalan-persoalan itu, kita cenderung fokus, melihatnya berulang-ulang, memikirkannya berulang-ulang, sehingga menjadi seperti makanan yang memberi gizi, tapi gizinya itu gizi yang menghancurkan kita. Ya, Yabes tidak melakukan hal itu. Dia tidak menceritakan penderitaannya berulang-ulang. Dia fokus kepada Tuhan. Ya, dia tidak bertindak seolah-olah dia adalah korban yang tidak berdaya, yang tidak punya pilihan. Dia percaya dia punya pilihan, lalu dia berdoa untuk berkata atas hidupnya. Dia fokus pada janji Allah dan bergerak dengan iman. Bapak Ibu, penderitaan bukanlah kata terakhir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu masih koma. Karena masih ada Tuhan Allah Israel yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa, kekalahan bukanlah akhir dari cerita tentang Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara. Kita punya pilihan. Dan mari kita mengikuti jejak dari Yabes. Kita meminta Tuhan bukan mengubah masa lalu kita, tetapi mengubah kita saat ini dan bergerak kepada masa depan. Hal yang kedua, ya, Allah yang bisa melakukan perkara kebaikan melalui penderitaan. Itu adalah sekali lagi, Allah itu Allah yang menjawab doa. Kalau Allah sampai hari ini masih bisa menjawab doa, masih mau menjawab doa kita, kenapa Bapak Ibu tidak berdoa? Oh, tidak ada orang yang mendoakan saya. Saya mau kasih tahu sebuah kebenaran Bapak Ibu. Mulailah berdoa untuk dirimu. Sekalipun dunia, ya, dari sekian miliar orang, tidak ada satupun yang mau berdoa untuk Bapak Ibu. Tapi saya percaya itu tidak. Pasti ada orang yang berdoa untuk Bapak Ibu. Tapi kalaupun tidak ada satupun orang yang mau berdoa untuk Bapak Ibu bisa melakukannya untuk diri Bapak Ibu. Berdoalah untuk dirimu. Ya, kalau bukan dirimu yang berdoa untuk dirimu sendiri, siapa lagi? Paling tidak, waktu masih satu orang, yaitu diri kita, berdoa untuk diri kita, maka ada harapan. Berdoalah untuk diri Bapak Ibu. Mulai saat ini, sama seperti Yabes, berseru dengan sebuah kepercayaan. Karena dia kenal siapa Allah yang kepadanya dia berdoa. Allah yang menjawab doa. Dia berseru dengan iman. Ya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, dan memperluas daerahku. Dan seterusnya. Hal yang lain mengenai Allah kita menjawab doa. Ya, doa itu bukanlah sesuatu yang membuang-buang waktu. Karena kita berdoa kepada Allah Israel yang mendengarkan doa dan menjawab doa. Pertanyaannya adalah begini, seberapa engkau kenal Tuhan? Karena seberapa jauh, seberapa dalam engkau kenal Tuhan, maka sejauh itu engkau akan berdoa memperluas wilayah-wilayah imanmu. Seberapa jauh kita kenal Tuhan, maka kita akan mengembangkan doa kita ke wilayah itu. Kalau kita mulai mempercayai Allah mengasihi kita, kita berdoa di dalam wilayah itu.
Kita mempercayai Allah yang mencukupkan. Kita memperluas iman kita di dalam doa kepada Allah yang mencukupkan. Kalau kita mempercayai Allah sebagai Allah penyelamat, kita memperluas iman kita untuk berdoa agar Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga-keluarga kita, menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Seberapa jauh engkau kenal Tuhan, maka sejauh itulah wilayah skop doamu dikembangkan dengan iman dan pasti akan menghasilkan sesuatu. Kiranya dalam paruhan kedua tahun 2022 Bapak Ibu, kita mulai belajar membangun kehidupan doa kita. Doa yang tumbuh dari rasa haus akan Tuhan. Lalu kemudian doa yang mengimani akan Tuhan yang bertindak. Doa yang meminta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan seumur hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sungguh melihat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan kiranya Bapak Ibu di rumah mulai secara pribadi, memulai membangun kehidupan doamu, lalu kemudian menularkan itu kepada anggota-anggota keluargamu. Berdoalah selagi masih ada waktu dan harapkan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan dalam doa. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu mengambil cawan yang berisi anggur dan roti, iman Bapak Ibu ditujukan kepada Sang Anak Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi kita supaya kita diselamatkan. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan, menyiapkan, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, baik Bapak Ibu, sudah siap untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati. Sekali lagi kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Kiranya waktu kita menerima perjamuan kudus ini, kuasa Allah dinyatakan. Jikalau engkau sakit, engkau akan menerima kesembuhan. Yang lemah imannya dikuatkan. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang merupakan simbol lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kiranya dengan persekutuan perjamuan kudus ini, iman kami dibangkitkan. Seberapa kami yang memiliki persoalan, Allah akan menjawab kami ketika dengan iman kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita akan menutup juga dan sekaligus menyelesaikan ibadah kita secara online. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami boleh laksanakan, dan saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa pertama-tama untuk seluruh orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kiranya mereka terus dikuatkan. Mereka menjadi orang-orang yang berdoa, gereja-gereja dibangkitkan untuk mulai berdoa akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena Engkau Allah menjawab doa. Bangkitkan iman kami untuk berdoa, dan ketika kami berdoa, doa itu disampaikan dengan iman kepada Allah Israel, Allah penyelamat dan juru selamat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati bangsa ini untuk seluruh hal-hal yang akan terjadi, baik secara politik, ekonomi, dan yang berkaitan dengan kehidupan sebagai bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Tuhan, campur tangan, dan kiranya berkat-Mu turun atas bangsa ini dari atas sampai ke bawah, dan kesejahteraan boleh terjadi atas bangsa ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada seluruh aparat yang membantu presiden di dalam melaksanakan tugas. Kiranya mereka boleh bekerja di dalam rasa hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan apa yang benar. Berkati seluruh industri-industri, perusahaan-perusahaan, dan apapun yang menjalankan roda perekonomian bangsa ini, diberkati sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Keamanan boleh terjaga. Kami berdoa untuk polisi dan juga TNI, Tuhan, kiranya mereka boleh terus berjaga-jaga, menjaga stabilitas politik dan juga keamanan bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa untuk ibu kota yang akan segera dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kiranya Engkau mencampur tangan di dalam perpindahan ini bisa berjalan dengan baik, Tuhan. Dan ketika ibu kota negara dipindahkan, Tuhan, kami mengimani akan ada perbaikan-perbaikan, ada perluasan-perluasan, ada hal-hal yang baik yang akan terjadi atas bangsa ini. Berkati juga kota Batam, tempat di mana kami tinggal. Berkati di dalam seluruh roda kehidupan kota ini, Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa, Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas gereja Sidang Jemaat Allah Bethesda dan Anugerah. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala kebutuhan, kiranya gereja ini terus bertumbuh di dalam Engkau, ya Tuhan. Berkati rencana untuk mulai membangun, Engkau mencukupkan di dalam segala dana, melancarkan semua urusan pengurusan dokumen dan sebagainya, Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang akan menyertai rencana ini. Terima kasih, Tuhan. Dan saat ini kami berdoa menutup ibadah kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, tadakan tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam keluar dan masuk. Apa yang engkau perbuat menjadi berhasil oleh karena tangan Tuhan ada di atas kehidupanmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita.
Mari kita angkat pujian kita mengagungkan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.